Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati datang di dalam doa. Sebelum kami mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu, hamba mohon kepadamu, urapi hamba-Mu. Berikan kepada hamba-Mu roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar dan terangi mata hati kami, supaya kami dapat mengerti akan rahasia panggilan kami di dalam Kristus. Jamah hati kami yang mendengarkannya, dan biarlah Roh Kudus bekerja saat ini menuntun dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom alaikum Besem Hamasiah. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat minggu ini kita kembali beribadah bersama-sama. Secara khusus saya berharap saudara yang mengikuti ibadah ini secara online saat ini di rumah dalam keadaan sehat-sehat semua, dalam keadaan baik, diberkati, hidup di dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Dan saat ini saudara, saya juga berdoa dari tempat ini, saudara yang sedang duduk mendengar firman Tuhan saat ini. Saya tidak tahu apa keadaan saudara, masalah dan pergumulan yang saudara alami, tetapi saya berdoa supaya Tuhan melawat saudara, menjamah saudara, dan memberikan kepada saudara-saudara jalan keluar, sehingga apapun Tuhan selalu mendatangkan dengan kebaikan bagi saudara sekalian. Baik saudara, kita akan masuk kepada tema kita pada minggu ini. Tema kita ialah transformasi progresif oleh Roh. Menurut 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 18 dan Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Satu tinjauan tekstual, biblika dan signifikansinya bagi kita yang percaya. Saudara-saudara, tema ini itu menurut 2 Korintus pasalnya yang ke-14 sampai 18, di mana Rasul Paulus menyatakan bahwa ada selubung yang menutup pikiran dan batin orang-orang Israel, sehingga mereka tidak, bahkan sulit untuk percaya kepada Kristus yang adalah Mesias yang telah dijanjikan menurut nubuat-nubuat para nabi di dalam perjanjian yang lama. Dengan memakai latar belakang Keluaran 34 ayat 29 sampai 35, Rasul Paulus mengambil peristiwa di mana ketika Musa turun dari atas gunung Sinai itu, mukanya bercahaya dan orang-orang Israel takut berhadapan muka dengan dia. Lalu Musa menudung mukanya setiap kali dia berbicara dengan orang Israel, dan kalau ia kembali menghadap Tuhan, dia melepaskan tudung itu, sehingga cahaya itu hanya memancar ketika ia berhadapan dengan Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara, dari konteks dan latar belakang inilah kita ingin melihat apa itu transformasi progresif oleh Roh Kudus. Mari kita diagnosis dan analisa masalah mengapa orang Israel tidak bisa mengalami transformasi progresif di bawah perjanjian lama, dan mengapa orang-orang percaya di bawah perjanjian baru dapat mengalami transformasi progresif. Mari kita lihat analisis teks di ayat 14, kita baca. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Dalam teks ini Rasul Paulus memberikan penerapan rohani kepada kata selubung jasmania yang dipakai Musa. Kata selubung di sini sekarang itu menjadi selubung yang secara umum menghalangi orang Israel untuk mereka dapat memahami makna sesungguhnya dari perjanjian lama itu ketika mereka membacanya. Kata ini juga, saudara, diterjemahkan sebagai pikiran mereka yang ditutupi. Kata ini berasal dari kata noema yang diterjemahkan dengan pikiran, dipakai di dalam surat Korintus. Misalnya 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi pikiran mereka ini tadi sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Itulah selubung. Nah, bentuk kata kerja dari noema ini, saudara, itu berarti pemikiran rasional atau pemahaman batiniah mereka ini yang ditutupi, yang dibutakan, sehingga mengalami kesulitan
Bisa kita bandingkan dengan 1 Timotius 1 yang ke-7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Saudara, mereka mengajar, tetapi mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena pikiran dan pemahaman batinnya mereka itu tertutup. Misalnya Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mengapa? Saudara-saudara, kita mengerti ini oleh karena selubung atau kebutaan yang menutupi itu telah diangkat, disingkapkan. Saudara perhatikan di teks ayat 14 ini, dikatakan di situ ada ungkapan telah menjadi tumpul. Itu menunjuk pada kebutaan hukum yang menimpa orang Israel sebab mereka menolak Kristus. Jadi itu bukan tanpa alasan. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 12 ayat 20. Ia telah membutakan mata dan mendidikkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini tentu saudara-saudara, tumpulnya pikiran itu menunjuk kepada kebutaan, dan kebutaan itu alasannya oleh karena mereka menolak Kristus, sehingga Allah mengizinkan itu terjadi dalam hidup mereka sampai mereka itu berbalik kepada Tuhan. Ada 3 sebab kebutaan itu bisa terjadi. Yang pertama, kebutaan itu saudara-saudara dapat saja terjadi oleh karena itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Misalnya Roma 11 ayat 7 dan 8. Jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang terpilih telah memperolehnya. Mereka berjuang dengan kekuatan mereka sendiri tapi tidak dapat. Tapi orang yang tanpa mengejarnya hanya oleh karena iman, mereka memperoleh keselamatan itu. Kita perhatikan bacaan selanjutnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak. Allah membuat mereka tidur nyenyak. Kemudian memberikan mata untuk tidak melihat, telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Mengapa demikian? Itu ada di dalam rencana Tuhan. Namun kebutaan yang kedua itu dapat disebabkan oleh iblis. 2 Korintus 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Yang kedua ini saudara-saudara tidak percaya karena pikiran mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini adalah pekerjaan iblis. Iblis mempertaruhkan hidupnya demi untuk menghalangi orang untuk mengenal keselamatannya melalui Kristus yang telah mati, dikuburkan dan bangkit itu. Bagaimana caranya? Baik itu melalui menyamar sebagai malaikat terang. Saudara bisa lihat dalam sejarah gereja, lahirnya para penyesat dan bidat-bidat dalam gereja, dan berbagai macam ajaran-ajaran yang aneh-aneh yang merusak, bahkan menyerang iman Kristen itu dari dalam. Kalau dari luar sudah tidak terhitung lagi. Mengapa juga ada orang-orang yang sulit untuk percaya? Ini oleh karena iblis berusaha menghalangi keselamatan orang itu secara pribadi. Dan yang ketiga, itu oleh manusia itu sendiri. Mari kita bandingkan Ibrani 3 ayat 8. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, pada sisi yang ketiga ini, jangan keraskan hatimu. Ini adalah keputusan pribadi orang. Keputusan orang itu secara pribadi. Saudara tahu, kekerasan hati itu merupakan sebuah kebutaan. Orang-orang yang mengeraskan hatinya, saudara, itu adalah sebuah kebutaan. Kekerasan hati adalah sebuah bentuk kebutaan pikiran, kebutaan batinnya. Dengan sengaja memilih untuk mengeraskan hati. Dan tentu setiap keputusan pribadi itu pasti ada risiko yang akan terjadi. Allah tidak menghendaki banyak orang membuat sebuah keputusan pribadi yang salah dalam hidup mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, kebutaan di sini tidak hanya oleh karena itu ada dalam ruang lingkup kedaulatan Allah, di mana Allah sendiri akan membuat hati mereka berbalik, tetapi di sisi oleh karena memang iblis di situ berusaha untuk mengalih. Dan yang ketiga itu oleh karena
pilihan yang salah di dalam hidup orang karena kekerasan hatinya, dan kekerasan hati itu adalah sebuah kebutaan. Lalu di teks ayat yang ke-14 ini mengatakan, kata kerja kita melihat di situ ada kata kerja katargeo, bentuk pasif waktu sekarang ini, menyingkapkan. Selubung kebutaan rohani itu hanya bisa dihapuskan dari hati orang-orang yang tidak percaya, sepertinya sebagian besar Israel itu hanya bisa dikerjakan oleh Kristus Yesus. Mari kita masuk kepada analisis teks di ayat yang ke-15. Kita baca, bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Perhatikan klausa yang mengatakan setiap kali mereka membaca kitab suci. Ini menunjuk kepada bacaan harian dan juga bacaan kitab suci di rumah-rumah ibadat. Tetap saja ada selubung yang menutupi. Seperti halnya Musa menyelubungi cahaya yang sifatnya sementara itu dengan tudung, menudungi dengan tudung itu, supaya cahaya itu tadi tidak memancar. Dan penerapan selubung ini adalah kebutaan yang hari ini menutupi ada banyak orang, khususnya dalam konteks ini Israel. Nah, dikatakan setiap kali mereka membaca kitab Musa, ini adalah bacaan harian mereka dan juga bacaan di dalam rumah-rumah ibadat. Kita bandingkan dengan Kisah 15 ayat 21. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari di rumah-rumah ibadat. Saudara-saudara, di sini Paulus tidak mengatakan bahwa dia meragukan penulis Alkitab itu, tetapi dia sedang mengatakan bahwa meskipun itu dibaca setiap hari, tetapi ada selubung yang menutupinya. Tanpa pertolongan Allah, orang tidak akan pernah dapat memahami. Tanpa roh hikmat dan wahyu dari Allah, orang tidak dapat memahami itu. Tanpa Allah mengaruniainya, tanpa iman orang kepada Kristus, orang tidak dapat memahami kebenaran itu. Saudara-saudara, manusia tidak akan pernah dapat memahami Allah tanpa Allah menyatakan dirinya. Itu sebabnya melalui kebenaran sabda Tuhan, Allah menyatakannya melalui penyataan umum dan penyataan khusus. Nah, yang dimaksudkan di dalam bacaan kita ini adalah sebuah penyataan khusus. Maka sebab itu, saudara-saudara, ketika Kristus bangkit, pada saat ia bangkit dari antara orang mati, Kristus harus membuka selubung pikiran murid-muridnya sendiri tentang makna siapa Mesias, siapa Juru Selamat itu dari perjanjian lama. Mari kita baca Lukas 24 ayat 25 dan 26. Lalu ia berkata kepada mereka, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk di dalam kemuliaannya? Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 44-45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Sampai di situ, saudara-saudara, mereka masih belum mengerti. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia membuka pikiran mereka. Ini adalah sebuah transformasi oleh roh. Tanpa Kristus menyingkapkan, membuka pikiran dan batin kita, tanpa orang itu percaya dan menerima dengan iman, membuka hati dan pikirannya, saudara-saudara, orang tidak dapat mengerti kitab suci itu dengan benar. Itu betapa pentingnya yang disebut dengan transformasi progresif oleh roh itu. Itulah yang memungkinkan kita untuk dapat hidup memuliakan Tuhan. Kita masuk pada analisis teks di ayat yang ke-16. Kita baca, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Persis seperti
Ketika orang percaya kepada Kristus, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Perhatikan kata kerja berbalik di situ. Epistrepo itu sering berarti pertobatan. Jadi saudara-saudara, itu berbalik. Apabila orang percaya kemudian orang bertobat dan mau menerima dengan sungguh-sungguh Kristus dalam hidupnya, maka orang itu akan mengalami sebuah transformasi dalam hidupnya. Pengangkatan selubung itu, saudara, itu berjalan seiring dengan tindakan iman dari orang itu sendiri kepada Tuhan. Mari kita masuk pada implikasi teologis dan signifikansinya bagi kita. Saudara-saudara, dengan menggunakan Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 sebagai latar belakang, di ayat 18 ini Rasul Paulus menyajikan satu rangkuman tentang keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh orang Kristen di bawah Perjanjian Baru. Transformasi progresif oleh Roh di bawah perjanjian yang baru melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus, dan ketika Ia mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita, maka di sini disajikan keuntungan-keuntungannya di ayat yang ke-18 ini. Dan juga di ayat 18 ini mengungkap sifat dari transformasi progresif orang Kristen itu oleh Roh. Dengan cara apa Paulus? Paulus menggunakan analogi cermin sebagai kesimpulannya. Mari kita baca ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Mencerminkan dengan menggunakan analogi cermin. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita lihat 5 keuntungan dari teks ayat 18 ini. Yang pertama, dengan muka yang tidak terselubung. Ini berbicara tentang kemerdekaan rohani. Coba kita lihat ayat 17 sebelumnya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, muka yang tidak terselubung itu artinya kebutaan itu dilepas dari kita. Sebab apa? Sebab transformasi oleh Roh itu menyebabkan adanya kemerdekaan. Jangan dibalik. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada Roh. Bukan demikian. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hal ini dapat kita pahami jika kita bandingkan dengan Galatia 5 ayat 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan hidup di dalam dosa, melainkan layani seorang yang akan lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan oleh Roh di sini, transformasi progresif oleh Roh ini, saudara-saudara, ini merupakan kesempatan untuk kita untuk dapat melayani Tuhan itu. Sebab kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan hukum Taurat, tetapi kita ada di dalam kuk Kristus yang ringan. Yang keuntungan yang kedua, saudara, kemerdekaan rohani yang kita akan peroleh, kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita akan memiliki suatu persekutuan yang kekal. Jadi bukan sebuah persekutuan yang sifatnya ketika ada kepentingan. Hari Minggu sembahyang, kalau ada sakit datang doa, kalau lagi bangkrut kita doa, lalu mau bersekutu dengan Tuhan. Tidak demikian. Transformasi progresif oleh Roh adalah sebuah transformasi yang memimpin kita pada persekutuan yang kekal dengan Allah Tritunggal itu. Kita bandingkan dengan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 2. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Belum nyata, itu sebabnya analogi cermin dikatakan. Akan tetapi ketika Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Ini adalah sebuah persekutuan yang kekal, saudara. Allah Tritunggal itu satu persekutuan yang tidak dapat
dipisahkan karena penyatuan kita melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus itu. Keuntungan yang ketiga, diubah menjadi serupa dengan gambarnya, artinya sesuai dengan kehendaknya. Keuntungan yang keempat dikatakan dalam kemuliaan yang semakin besar, artinya dalam kesempurnaan. Kita sedang menuju kesempurnaan itu. Kita terus akan disempurnakan oleh transformasi progresif oleh Roh itu. Dan keuntungan yang kelima datang dari Tuhan yang adalah Roh. Ini menjadi penting bagi yang kelima ini. Ini berbicara tentang asal usul dari transformasi progresif kita itu ada kodrati dari Roh, bukan dari manusia. Jadi transformasi itu bukan oleh pekerjaan manusia, tapi saudara, sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh di dalam kita. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes 16 ayat 13-14. Apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dikatakan di situ. Jadi transformasi progresif oleh Roh ini adalah sebuah transformasi yang berkesinambungan dengan sebuah gaya hidup yang aktual. Sebuah gaya hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa menikmati, mengalami, memahami kekayaan-kekayaan rohani yang kita miliki di dalam Kristus itu. Saudara, kekayaan itu di dalam kita, di dalam pikiran dan batin kita, melekat dengan diri kita. Kekayaan-kekayaan yang kelihatan, yang bendawi ini, itu akan diambil alih oleh orang lain, dirampas orang lain. Tetapi apa yang ada dalam pikiran dan batin kita, yang dikerjakan oleh Roh itu melekat hingga hidup yang kekal. Itu sebabnya Paulus mengatakan di dalam doanya Efesus pasal 1 ayat 17-21, dia mengatakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini hanya terjadi jika terjadi transformasi progresif. Saudara, untuk dapat mengenal Allah dengan benar itu hanya melalui roh hikmat dan wahyu. Dikatakan di situ, pembelajaran yang sistematis itu hanya jika Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu. Tuhan menyingkapkan, membuka mata pikiran kita tentang kekayaan-kekayaan rohani itu. Ayat 18, dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Supaya kita dapat mengerti kenapa hari ini orang, saudara-saudara, menganggap sepi akan kekayaan dan kemurahan Allah itu, karena adanya kebutaan. Hanya apabila orang mengalami transformasi progresif, orang akan mengerti. Mari kita lihat, mengerti ayatnya yang ke-18, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kekayaan itu, ada kekayaan-kekayaan rohani yang ada di dalam pikiran dan batin seseorang. Ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kekuatannya itu hebat sebab kekuatan itu ada di dalam pikiran dan batin orang. Orang tidak mudah diperbudak, tidak mudah ditipu, diperdaya oleh karena keadaan luar, oleh karena pikiran dan batinnya memiliki kekuatan yang luar biasa yang dikerjakan melalui kebangkitan Kristus. Maka sebab itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, transformasi progresif oleh Roh akan memimpin kita pada suatu kehidupan yang jauh lebih bermakna dan bernilai di tengah-tengah dunia hari-hari ini. Semoga firman Tuhan menguatkan hati saudara untuk senantiasa meminta kepada Tuhan, memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kita dapat mengenal Tuhan itu dengan benar dan memiliki kekayaan-kekayaannya. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa biarlah Roh Kudus berbicara kepada kami secara pribadi lewat kebenaran hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.